Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashite, watashi no namae wa Tina desu. Tina to yonde kudasai. Di sini saya akan membahas tentang rumah pada lampiran 11. Pertama ada gengkang atau pintu masuk. Lalu ada ribing gurumu atau ruang tamu. Lalu ada wasitsu atau ruang ala Jepang. Lalu ada tokonoma, toire, dan yang terakhir ada ofuro. Pertama yang akan dibahas adalah gengkang. Gengkang atau pintu masuk adalah tempat di mana orang melepas sepatu. Teksturnya sedikit rendah dari lantai dalam rumah, dan lantai masuk ke dalam rumah lebih tinggi dari lantai depan pintu masuk. Biasanya terdapat getabako atau tempat menyimpan sepatu. Di sudut perspektif arsitektur, gengkang adalah ruang kecil yang ketinggiannya sama dengan daratan di luar rumah. Kedudukan gengkang dalam tata ruang rumah masyarakat Jepang tampaknya merupakan bagian ruangan yang harus ada di dalam keseluruhan ruang lingkup struktur bangunan Jepang, baik itu berupa rumah biasa, rumah susun, maupun apartemen bergaya modern. Gengkang sudah menjadi bagian ruangan yang wajib ada dalam rumah Jepang. Jadi setiap pintu masuk rumah Jepang mempunyai ruang gengkang. Jadi dapat diketahui bahwa gengkang mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam tata ruang rumah Jepang. Bisa dibilang gengkang juga berfungsi sebagai wajah dari rumah. Tampilan rumah atau tampilan dari karakter pemilik rumah. Oleh karena itu, gengkang menjadi suatu hal yang penting dalam rumah atau tempat tinggal orang Jepang. Berikut adalah contoh perbedaan gengkang dengan gaya tradisional Jepang dengan gengkang bergaya modern Jepang. Di sebelah kanan merupakan gengkang bergaya modern, lebih mengutamakan segi fungsionalnya dibandingkan segi artistiknya, sehingga gengkang tidak selalu sama pada setiap rumah. Jadi biasanya gengkang yang bergaya tradisional masih kental dengan nilai-nilai elemen artistik. Lalu setelah gengkang ada living room atau ruang tamu. Biasanya pada ruangan ini ada TV, sofa, dan lain-lain. Tempat ini digunakan untuk menonton TV, kumpul-kumpul bersama keluarga, menerima tamu, ataupun melaksanakan acara. Lalu selanjutnya ada wasitsu.
Ruang ala Jepang adalah ruang yang beralaskan tatami atau tikar jerami dalam bangunan tradisional Jepang. Dari sejumlah wasitsu yang ada di dalam bangunan rumah, terdapat satu wasitsu utama. Dalam wasitsu ada shoji, pembatas dinding dari kertas wasi atau kertas Jepang. Fungsi wasitsu berubah tergantung kepada alat rumah tangga yang dipakai. Wasitsu berubah menjadi ruang belajar bila diletakkan meja. Wasitsu menjadi ruang tidur bila diletakkan futon atau matras tidur. Meja besar dikeluarkan bila wasitsu ingin digunakan untuk jamuan makan. Lalu, karena wasitsu adalah ruang yang beralaskan tatami, jadi tatami adalah sebuah karpet atau tikar tradisional yang biasa dipakai di rumah-rumah Jepang. Tatami terbuat dari tanaman rumput alang-alang dan kain. Setelah alang-alang ditenun, diratakan dengan kain hingga menutupi semua sudut tenunan. Setiap ruangan tradisional Jepang selalu memiliki lantai tatami. Saat masih baru, tikar tatami berwarna hijau, tetapi seiring berjalannya waktu, warnanya akan berubah menjadi kuning. Adapun ukuran satuan standar tatami adalah sekitar 91 cm kali 182 cm. Penempatan tatami pun memiliki aturannya sendiri agar susunannya tepat dan menutup keseluruhan ruang rumah berdesain Jepang. Selanjutnya, tatami terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada tatami doko, adalah bagian dalam tatami. Secara tradisional, tikar dipenuhi dengan jerami yang sudah dipadatkan. Namun karena lama-kelamaan sulit mendapatkan jerami dan adanya gangguan serangga, mereka mengubahnya menjadi serpihan kayu. Lalu yang kedua ada tatami omote, adalah permukaan tatami terbuat dari tanaman rumput alang-alang yang ditenun dengan rapi. Mereka menggunakan rami atau kapas sebagai benang tenun. Lalu yang terakhir adalah tatami heri, adalah bagian ujung dari tatami. Mereka membungkus setiap sisi tikar tatami dengan kain untuk menyembunyikan area tenunan. Jadi pada wasitsu terdapat shoji. Shoji adalah sejenis pintu atau jendela yang biasanya digunakan pada rumah ala Jepang atau disebut wasitsu. Shoji mengacu pada kosen jendela atau kosen pintu yang terbuat dari kayu dan selembar kertas wasi. Jadi bisa dibilang kertas wasi merupakan material pada pintu dan jendela yang menjadi penyekat bagian dalam dan luar rumah.
Pintu atau jendela berbahan kertas wasi ini mampu menahan angin dan hujan. Bukan itu saja, sinar matahari dan sinar bulan yang masuk ke ruangan melewati shoji bisa membuat pantulan sinar yang indah dan menakjubkan. Pantulan sinar seperti ini hanya bisa ditemui pada rumah atau bangunan bergaya Jepang. Tapi untuk zaman sekarang, jumlah bangunan yang memiliki shoji semakin sedikit. Meskipun begitu, masih ada bangunan rumah yang tetap menggunakan shoji. Shoji dapat ditemui pada apartemen berlantai tatami dengan desain ala Jepang. Meskipun pada beberapa desain, material jendela terbuat dari kaca dan shoji difungsikan sebagai pengganti gorden. Selanjutnya ada tokonoma. Tokonoma adalah dinding yang menjorok ke dalam wasitsu. Pada ruang ini terdapat kakejiku atau gantungan tulisan huruf kanji atau gambar, dan rangkaian bunga dalam vas. Bunganya yang bagus sebagai hasil seni ikebana, atau disebut juga seni merangkai bunga Jepang. Jadi, bisa dibilang tokonoma masih termasuk dalam bagian wasitsu. Sebidang ruang ini resminya dinamakan toko, tapi populer dengan sebutan tokonoma. Dalam dikotomi sakral dan profan, tokonoma adalah anggota dari wasitsu untuk kebutuhan yang bersifat sakral. Tokonoma terdiri dari tokobashira, tiang utama, dan tokogamachi, papan. Anggota wasitsu yang berhampiran dengan tokonoma dinamakan kamiza. Kedudukan kamiza bertambah tinggi dari shimoza. Tuan rumah mempersilahkan tamu yang dianggap mempunyai kedudukan bertambah tinggi untuk duduk di anggota kamiza. Selanjutnya, untuk di Jepang, WC dan kamar mandi mempunyai ruangan yang terpisah. Meskipun toilet tradisional Jepang masih banyak digunakan, toilet gaya barat sekarang lebih umum digunakan di rumah modern dan sering dilengkapi dengan perangkat pembersihan yang disebut washlet. Di toilet ini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol yang memudahkan orang untuk memakainya, dan ada juga yang mengeluarkan udara hangat yang sangat baik ketika musim dingin dan bagi orang yang lanjut usia. Ada tombol yang ketika ditekan keluar air panas untuk membersihkan, dan ada juga tombol air dingin. Dan bahkan beberapa model memiliki sensor untuk menaikkan dan menurunkan tutup toilet secara otomatis. Selanjutnya ada ofuro. Rumah Jepang pun dilengkapi dengan ofuro, yang merupakan bak mandi air panas.
Ofuro adalah tempat untuk menghangatkan tubuh sehabis dibersihkan. Jadi, sebelum masuk ke ofuro, kita membilas atau membersihkan badan terlebih dahulu seperti mandi pada umumnya. Baru selanjutnya adalah melakukan perendaman di dalam ofuro. Adapun budaya mandi dalam ofuro tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jepang hingga saat ini. Jadi, mandi bagi orang Jepang bukan hanya kegiatan membersihkan diri, tetapi juga menenangkan pikiran. Yang ingin dicapai melalui mandi dalam ofuro adalah relaksasi dan kedekatan dengan orang lain yang mandi bersama. Lalu selanjutnya ini ada sebuah video yang menceritakan tentang apa saja yang ada di dalam rumah Jepang. In this video, I'm going to show you guys what's inside of a traditional, modern Japanese house. So today, I'm going to give you guys a sneak peek inside this Tokyo Housing Center to visit a model home by Hebel House, a popular home builder in Japan. The main entrance doesn't have your traditional door. It actually has a sliding door. Pretty dope. This home is a 2-story traditional style Japanese house designed for a family living with a grandma. The first thing you notice when you enter is this tea room with a Japanese alcove, tokonoma. So this is the tea room. The reason they have it right next to the entrance is because they've designed it for the grandma so that she can have a tea party with her friends when they come over to chat. Isn't it cool that it has a built-in teapot heater? Grandma's living the life. And this is kind of a cool touch. It actually hides the air conditioning behind here and you have these like bamboo vents. And this is the living dining room. Washi wallpaper gives it a warm, crafty look. And if you want to separate the dining section and the living section, check this out. And check out right behind me this special little place. It's called an engawa. Japanese usually build this spot where there's a lot of sunlight so that people can just hang out all day. This is the kitchen space. What's different about them is that they have these little fish grills. You pour water in here to prevent smoke and the fish oil from catching on fire. Ingenious! And IH stoves are becoming more popular in Japan. And check out this extra storage. My girlfriend's mom uses this space for Japanese pickles. This is the pantry area, well as where they keep all of the small appliances. So you have your microwave, your oven, and your rice cooker. Full beer. So in Japan, they don't really have large ovens, but what they do have are these microwave ovens, which allows you to microwave, but also if you have little dishes, you can use this as an oven. Thing is, it won't fit a turkey inside. And what's really nice is this terrace where you can just watch the cherry blossoms with your family. Or just have a lazy afternoon with a glass of sake. Now this is one of my favorite appliances in all Japanese homes. It's a washing machine and dryer built into one. All you have to do is put your clothes in here and after 3 to 4 hours, everything is clean and dry. So awesome! This is one of your traditional style bathtubs in Japan. It's made out of hinoki. Hinoki gives off this really cool wooden scent. It's almost like you're at a luxury onsen spa. But one of the best features about these tubs is the electronics that are built into it. Since Japanese take baths every day, this automatically fills the bath and maintains the water at your preferred temperature and level. Also, this micro mist sauna option has become quite popular recently. This is the AC control for the bath. And you can even sit down. This is the changing room. The ryokan style rattan flooring is so dope, perfect for wet areas. Oh
wow, this is cool. And check out this tile. It's a super old school. You only see it in old grandma's houses. This wouldn't be a Japanese toilet without the bidet. And this is the washitsu, or aka grandma's room. So this is grandma's room. What's pretty cool is that it's all tatami floor. This kotatsu in grandma's room is a horigotatsu. If you look below, there's actually a hole here where you can set your feet so it's not just one flat tatami mat, which makes sitting so much more comfortable. And also it has one of these heating remotes. Usually in a regular kotatsu, the heaters are underneath the table, but here you actually have the heaters on the floor. It just makes the winter days so warm. And check that out, right behind me to my right, look how low the window is. The reason it's low is because when you're sitting down here, you can enjoy the scenery outside from sitting here. Let me show you something else. Right next to me is it's connected to the Engawa, just right behind me. What's really nice too is that the storage is higher so that grandma doesn't hurt her back when she's trying to get stuff. She can just put her futon and her blankets all right here. And of course, it comes with this household Shinto altar and a traditional family Buddhist altar. Since this is a model home, they have all of these switches here, but these switches are actually the floor heaters, so all the wooden floors you see here are heated. It's a hallway and it's so warm, and I love it. Let's check out the second floor. This is the second living room, which leads to a shared balcony connected to the kids' rooms. And look how big this balcony is. Yeah. So this is the master bedroom. It's got a working space and a walk-in closet. So that concludes the next one. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo arigatou gozaimashita.